Pria ini tidak mau mengakui anaknya setelah melihat warna kulitnya. Berubah pikiran setelah anak itu mendapat warisan besar tak terduga. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ketika seorang wanita melahirkan bayi pertamanya, pacarnya menyangkal menjadi ayah dan memutuskan untuk putus setelah melihat warna kulit dan rambut anak tersebut. Hancur, wanita itu memohon pacarnya untuk tetap tinggal. Tidak menyadari bahwa dia akan menyesal menuduhnya berselingkuh beberapa tahun kemudian. Emma mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan setelah kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil saat remaja. Dia tinggal di sebuah kota kecil berpenduduk jarang yang dikelilingi oleh sungai di mana kebanyakan orang saling mengenal. Karena status keuangan yang buruk, Emma tidak bisa belajar setelah SMA. Alih-alih kuliah, gadis muda itu bekerja sebagai pengasuh bayi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan pekerjaan barunya, tetapi merasa bersyukur atas uang yang dia peroleh. Bagaimanapun, dia memilih untuk bekerja keras daripada mengemis di jalanan. Beberapa tahun kemudian, Emma menemukan kesempatan untuk bekerja sebagai pengasuh wanita berusia 50 tahun yang berjuang melawan kanker. Dia ingin segera menerima tawaran itu karena uangnya. Dia dibayar lebih dari yang dia peroleh saat merawat bayi. Kurasa kamu harus menerima tawaran ini, sayang. Pacar Emma, Roger, memberitahunya setelah mengetahui tentang gajinya. Tapi aku tidak punya pengalaman merawat orang sakit. Perempuan 23 tahun itu memprotes. Menurutmu, apakah aku bisa melakukan ini? Tentu saja, Emma. Ini kesempatanmu untuk beralih pekerjaan yang sangat menguntungkan, jawab Roger. Emma pindah dengan pacarnya setelah berkencan dengannya selama setahun. Ia pikir dia memiliki semua kualitas yang dia inginkan pada pasangannya. Tidak menyadari dia akan segera berpaling darinya. Setelah menerima tawaran atas rekomendasi pacarnya, Emma mulai bekerja sebagai pengasuh. Sementara itu, Roger mendapatkan pekerjaan baru sebagai loader di sebuah gudang kecil di kota. Bersama-sama, pasangan itu mendapat cukup uang untuk memenuhi kebutuhan. Namun mereka masih belum memiliki tabungan. Emma bekerja sebagai pengasuh sampai wanita yang berjuang melawan kanker itu meninggal dunia. Kematiannya membuat gadis muda itu merasa sedih, karena dia telah menjalin ikatan dengannya selama beberapa bulan terakhir. Pada saat itu, dia menyadari peran barunya mengharuskannya untuk tidak terlalu terikat secara emosional. Segera, Emma menemukan klien lain yang membutuhkan pengasuh. Suatu hari, gadis muda itu tiba-tiba merasa mual saat bekerja di sana. Awalnya, dia mengira itu adalah penyakit perut. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Roger, dia berteriak dari dalam kamar mandi hari itu juga. Roger, aku hamil. Bagaimana mungkin? Tanya Roger. Suaranya diwarnai dengan keterkejutan. Apakah kamu tidak minum pil? Iya, tapi saya pikir saya melewatkan 1 atau 2 hari, jawab Emma. Saya tidak ingat. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh, Emma? Reaksi Roger terhadap berita tersebut menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan seorang bayi.
Dia tidak ingin menjadi seorang ayah secepat ini. Namun, Emma siap menjadi seorang ibu, meskipun mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Dia tetap mempertahankan bayinya. Tetapi Roger bersikeras sebaliknya. "Aku ingin kamu menggugurkan bayi ini, Emma," Roger memintanya. "Kami tidak mampu membesarkan bayi sekarang, kamu tahu itu." "Aku tidak akan melakukan itu, Roger. Kamu tahu betapa aku mencintai anak-anak, dan menggugurkan bayi kita akan sangat kejam. Aku tidak bisa dan tidak akan melakukan itu," katanya tegas. Setelah berdebat dengan Emma selama beberapa hari, Roger akhirnya menyerah setelah melihat betapa bertekadnya Emma untuk melahirkan bayinya ke dunia ini. Dia tahu tidak ada yang bisa dia katakan untuk meyakinkan sebaliknya. Pasangan itu banyak bertengkar di bulan-bulan berikutnya karena pengeluaran mereka yang meningkat. Setiap minggu, Roger akan memberitahunya bahwa dia seharusnya menggugurkan bayinya. Sementara calon ibu itu akan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan tagihan medisnya. "Aku akan membayar semuanya sendiri," katanya sambil menangis. Terlepas dari perbedaannya dengan Emma, Roger tetap bersamanya sampai waktunya melahirkan. Dia membawanya ke rumah sakit ketika ketubannya pecah dan tetap di sisinya, memegang tangannya saat dia mengalami sakit persalinan. Beberapa jam kemudian, seorang perawat mendatangi Roger dengan menggendong bayi laki-laki yang cantik. Tapi pria itu tidak senang melihat putranya. Sebaliknya, matanya membelalak kaget saat melihat warna kulit dan rambut keriting bayi itu. Dia tidak mengerti bagaimana pacarnya, seorang wanita kulit putih, bisa melahirkan bayi berkulit hitam. "Dia tidak mirip denganku," Roger berpikir sambil menggendong bayi itu. Beberapa menit kemudian, pria itu masuk ke kamar Emma untuk meminta penjelasan. Dia yakin ada sesuatu yang Emma sembunyikan darinya. Dia percaya dia bukan ayah dari bayinya. "Lihat dia, Emma," teriak Roger. "Dia bukan bayiku." "Apa maksudmu?" Wanita muda itu menatap pacarnya dengan kaget. "Kamu penipu, kamu pembohong," Roger berteriak, menarik perhatian para staf. "Bagaimana kamu bisa hamil ketika kamu minum pil? Aku merasa ada yang mencurigakan ketika kamu memberitahuku tentang kehamilan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan melakukan ini padaku, Emma." "Apakah kamu sudah gila?" Emma berteriak pada pacarnya, mengambil bayinya darinya. "Kamu tidur sama siapa? Siapa pacar barumu? Hentikan, kumohon." Pada titik ini, staf rumah sakit mengerti apa yang terjadi dalam ruangan. Mereka mendengar percakapan pasangan itu, dan hanya butuh beberapa hari untuk rumor tentang perselingkuhan Emma menyebar seperti api. Segera, semua orang di kota percaya bahwa pacar Roger tidak setia. Alih-alih menerima pesan ucapan selamat dan panggilan telepon, ibu baru itu harus menjawab pertanyaan tentang paternitas anaknya. "Itu tidak benar. Aku tidak tahu kenapa Roger mengira Ben bukan bayinya." Dia menangis di telepon saat berbicara dengan sahabatnya. Beberapa hari setelah kembali dari rumah sakit, Roger meminta Emma keluar dari rumahnya. "Aku tidak mau hidup dengan penipu. Kita sudah selesai, Emma. Sudah berakhir," katanya tegas, menatap mata pacarnya. "Apa maksudmu kita sudah selesai? Kamu tahu aku tidak punya tempat tujuan. Aku tidak punya keluarga di sini. Tolong izinkan aku tinggal beberapa bulan di sini sampai aku menemukan tempat tinggal." "Itu bukan masalahku, Emma.
Seharusnya kamu memikirkan hal ini sebelum tidur dengan pria lain. Aku tidak tidur dengan siapapun, teriak Emma. Aku sudah memberitahumu ratusan kali, kenapa bayi kita tidak mirip dengan kita. Itu karena ayahku berkulit hitam. Kenapa kamu tidak mengerti? Berhenti membodohiku. Aku tahu kamu tidur dengan pria lain, bentak Roger. Sambil memohon pada Roger untuk tidak putus dengannya, Emma mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kesalahpahaman. Tetapi dia tidak siap untuk mendengarkan apapun yang dia katakan. Yang dia inginkan hanyalah mengusir Emma dari rumah bersama Ben. Merasa putus asa dan hancur, Emma meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah temannya selama beberapa hari sebelum dia menemukan rumah singgah untuk ibu tunggal. Sementara Emma mengatasi apa yang telah terjadi dalam hidupnya, desas-desus tentang perselingkuhannya sampai ke salah satu pria terkaya di kota, Samuel. Dia adalah seorang milioner yang telah menghabiskan hidupnya membantu yang kurang beruntung. Sekarang dia berada di ranjang kematiannya setelah didiagnosis dengan penyakit yang mengancam jiwa. Apakah kamu berbicara tentang wanita yang dulu bekerja sebagai pengasuh? Pria tua itu bertanya kepada cucunya setelah mendengar desas-desus tentang Emma dan Roger. Ya, dia wanita yang sama yang menjaga ibu selama hari-hari terakhirnya, jawab cucu Samuel. Ya Tuhan. Pria itu tersentak. Dia wanita yang sangat baik dan jujur. Aku yakin dia tidak berselingkuh dari pacarnya. Masih ada lagi cerita ini. Karena Samuel memiliki sudut pandang yang lembut bagi orang-orang yang berjuang secara finansial dan tahu bahwa Emma berada di perahu yang sama, dia mengambil kesempatan ini untuk bermurah hati untuk terakhir kalinya. Beberapa minggu setelah kematiannya, Emma menerima surat dari seorang pengacara yang menyatakan bahwa Ben telah menerima ribuan dolar sebagai warisan dari seorang pria bernama Samuel. Siapa itu? Emma bertanya-tanya. Hampir yakin surat itu palsu. Dia pikir itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi memutuskan untuk mengunjungi pengacara di alamat di kop surat. Tuan Samuel menelpon saya beberapa hari sebelum kematiannya untuk menambahkan nama putra Anda ke daftar ahli warisnya, kata pengacara itu kepada Emma sambil menunjukkan surat wasiat mendiang pria itu. Tapi kenapa? Saya bahkan tidak mengenalnya, dia menjawab saat matanya membelalak kaget. Tuan Samuel tahu Anda akan menanyakan hal itu, jadi dia meninggalkan surat ini untuk menjawab. Pengacara itu menyerahkan sebuah amplop kepada Emma. Merasa bingung, Emma membuka amplop tersegel dan mengeluarkan surat tulisan tangan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membaca apa yang ingin dikatakan almarhum pria itu padanya. Saya ingat Anda merawat putri saya setelah diagnosis kankernya. Meskipun Anda tidak tahu bagaimana merawat orang yang terbaring di tempat tidur, Anda memenuhi tugas Anda dengan kejujuran dan dedikasi. Saya hanya melihat Anda sekali ketika saya mengunjunginya, tapi saya terkesan dengan Anda, etos kerja, bunyi surat itu. Namun ketika cucu saya memberitahu saya apa yang dilakukan pacar Anda, saya tahu Anda tidak bersalah. Jika Anda tidak jujur, Anda tidak akan memberi makan putri saya dan merawatnya selama berhari-hari terakhirnya. Saya ingin menghargai Anda atas kerja keras dan saya pikir cara terbaik adalah memberikan uang kepada putra Anda. Saya harap ini membantu Anda membesarkannya dengan cara terbaik. Emma bisa merasakan air mata mengalir di pipinya setelah membaca surat yang menyentuh hati itu. Dia tidak mengenal Samuel secara pribadi, tapi apa yang dia tulis dalam surat itu membuatnya berpikir bahwa dia adalah pria paling baik yang pernah dia kenal.
Aku tidak percaya ini. Dia menggelengkan kepalanya tidak percaya. Segera berita tentang kemurahan hati Samuel menyebar seperti api. Dan orang-orang terkejut mengetahui bahwa Ben menerima ribuan dolar dari seorang pria yang tidak dikenal ibunya. Sementara orang-orang bergosip tentang Emma, dia merasa bersyukur kepada Tuhan karena telah membantunya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Segera dia pindah ke apartemen dengan Ben menggunakan uang warisannya. Hidup Emma berjalan dengan baik sampai suatu hari dia membuka pintu dan melihat mantan pacarnya berdiri di ambang pintu. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang, bahunya membungkuk ke depan dan pandangannya terkunci di tanah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Alis Emma berkeruh saat berbicara dengan mantannya. "Aku ingin minta maaf, Emma," kata Roger saat tatapannya perlahan bertemu dengan Emma. "Aku menyadari aku harusnya tidak menuduhmu tanpa bukti. Aku merusak reputasimu dan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam menghancurkan hidupmu. Maaf, Emma." Terkejut dengan keberanian mantan pacarnya, Emma menyipitkan matanya saat melihat pakaian usang dan rambutnya yang acak-acakan. Dia yakin permintaan maafnya palsu. Dia tahu dia datang ke sana karena keserakahannya. "Dengar, Roger, aku tahu kenapa kamu di sini. Itu karena uang yang diterima Ben, kan?" jawab Emma. "Tidak, bukan itu, Emma." Roger berbohong. "Percayalah padaku, aku tahu bayi itu milikku. Aku menyesal putus denganmu." "Berhentilah berbohong, Roger." Emma memutar matanya ke arah mantannya. "Tidak ada tempat untukmu dalam hidup kami setelah apa yang kamu lakukan pada kami. Kamu meninggalkan kami untuk menderita saat kami sangat membutuhkanmu." "Maaf, Em. Pergilah." Emma membanting pintu di depan wajah mantannya. Emma membesarkan Ben dengan kemampuan terbaiknya di tahun-tahun berikutnya. Dia menggunakan uang warisannya untuk mengirimnya ke sekolah terbaik di kota. Sementara dia mendapatkan uang dengan bekerja sebagai pengasuh. Hanya setelah berpisah dengan mantannya, Emma menyadari potensi dirinya yang sebenarnya. Hidup mandiri memungkinkan dia untuk mempelajari pelajaran hidup yang tidak akan dia dapatkan sebaliknya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Kesalahan terbesar Roger adalah menilai situasi berdasarkan apa yang dilihatnya. Seandainya dia mempercayai pacarnya, dia tidak akan menyesal kehilangannya. Jangan pernah kehilangan harapan. Emma berada dalam situasi yang sulit setelah Roger mengusirnya dari rumahnya. Keadaannya mungkin memaksanya untuk menyerah, tetapi dia terus berjalan, tidak menyadari bahwa takdir akan segera membalasnya dengan sesuatu yang tidak terduga.